bukan Stovianya, tapi Jakarta itu dekat dengan Bandung. Sejak dulu gadis Priang itu terkenal cantik, Sam. Tapi kamu masih ragu, Siti. Tak aneh kan jika batu bisa berlubang kalau ketesi air. Jadi, kesetiaan hanya berlaku ketika kita bersama. Bagaimana nanti setelah aku pergi? Apakah kau sanggup hidup bertahun-tahun di Teluk Bayur? Hatiku taruhannya, Sam. Jantungku juga jaminannya, Siti. Andai saja Siti tidak terlahir sebagai seorang perempuan. Kau selalu bilang begitu. Padahal, yang penting itu tekad dan kemauan. Padahal, jika kita bersama, mungkin aku lebih kuat. Kau selalu menyemangatiku. Jadi seorang dokter. Itu cuma mimpi, Sam. Tidak mungkin. Jadi, perempuan hanya menunggu dilamar. Mengabdi hidup, itu bukan Siti yang aku kenal. Sam, Aku butuh perempuan kuat, Siti. Hidup ini bukan hanya tentang peluh, tapi juga luka. Maaf, mungkin kau lebih cocok bersama pria yang mapan, yang bisa memberi kebahagiaan tanpa perjuangan. Sam. Apakah kau lupa dengan kata-katamu sendiri? Tidak bisakah kita menerima kekurangan kita masing-masing? Menjadi seorang dokter, itu memang indah, tapi cukuplah diraih dengan semangat. Apakah pikir aku senang dengan perpisahan ini? Maaf, Siti, aku terjepit. Rasanya seperti makan buah si malakama. Tanpamu, perjuanganku tak berarti. Lalu kenapa kamu goyah? Padahal kau seorang calon dokter. Anggap saja kau ibuku saat ini, walau hanya sesaat. Jika cintamu sungguh milikku, kau pasti rela hidup susah, asalkan kita bahagia. Itu lebih indah daripada hidup mewah, tapi tidak bersama. Dan jika kita tidak bisa bersama, Itu hanya alasan dari hati yang ragu. Siti, Jika salah satu dari kita sudah menjadi milik orang lain, kita tidak perlu menutupi luka itu dengan pengkhianatan. Jangan pernah ingkar janji meskipun pada tubuh kita. katakan lebih jelas, Siti. Perpisahan hanya bisa terjadi karena satu hal. Maut. Tinggal sepetak tanah yang tersisa. Hasil puluhan kelapa pun rasanya tak cukup menutupi kerugian kita, Rasuna. Roda akan berputar lagi ke atas. Udah. Bersabarlah. Aku tak menyangka bisa jadi begini. Apa rencana kita bulan depan? Tenangkan hati dulu, dah. Selama kita masih diberi kesehatan, itu tanda Tuhan masih percaya bahwa kita mampu berusaha. Berikan aku saran yang lebih layak, Rasuna. Mungkin udah bisa mengajukan pinjaman ke perkumpulan niaga di bukit itu. Atau kalau tak ada pilihan, kita jual saja tanah pusako itu untuk mulai usaha baru. Aku merasa terjepit, Rasuna. Para saudagar, toke, dan usaha ladang Datuk Maringgi menekan kita. Mereka punya modal yang besar. Kita kalah langkah, Rasuna. Datuk Maringgih memang sedang di atas angin. Tapi kata orang-orang Belanda mulai melirik lahan di selatan. Kata Sultan Mahmud begitu. Tetapi aku rasa mereka tak akan tertarik ke Panyabungan. Terlalu curam. Lalu, apa hubungannya dengan kita? Cepat atau lambat, mereka juga akan datang ke sini. Keuntungan dari usaha perkebunan kita tak akan bertahan lama, dah. Lalu, dari mana kita dapat penghasilan yang lebih layak? Kadang-kadang anak muda punya pandangan yang lebih jernih. Mungkin kita bisa tanya pendapat Siti Nurbaya. Sebesar apapun masalah ini, Siti tak perlu tahu. Dia masih remaja. Biarkan dia menikmati masa remajanya. Justru itu yang sering salah dari orang tua. Karena terlalu sayang. Kita lupa kalau anak-anak kita sudah cukup dewasa untuk memikirkan keluarga.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tembakau payung buah yang ayah pesan? Maaf ayah, tadi Siti nggak jadi ke pasar. Selepas pulang sekolah, Siti ikut sama guru Siti ngambil baju songket di rumah kawannya. Ya sudah, kita duduk dulu. Orang jatuh cinta itu sulit menyembunyikan rahasia, Siti. Belajarlah percaya pada ketulusan. Meskipun waktu kadang memisahkan, tapi rasa itu masih ada. Ayah, Hahaha. Kais dan Nela pun bahagia, meski hanya berkirim surat. Tapi ayah tidak menginginkan Siti seperti Laila kan? Kehilangan harapan karena cintanya tidak bisa bersatu. ayahmu ini memang sulit membedakan dongeng dan kenyataan. Berhentilah mengejek. Apa tidak ada nasihat lain? Kalau takdir sudah datang, mesti yang kau kejar intan. Bisa jadi batu aki yang kau dapatkan. Kau senang ya kalau aku pergi dengan hati yang resah? Kau tahu, cinta dan kesetiaan Siti akan menjadi beban dalam pikiranmu. Kalau soal laki-laki yang tampan atau pujangga penuh rayuan, aku yakin Siti tak akan berubah pikiran. Akan tetapi, kalau sudah keluarga berubah pikiran, siapa yang bisa mencegah? Sudahkah kau berdamai dengan Baginda Sulaiman? Kau meragukan aku bisa jadi menantu yang baik? Siapa lagi pemuda sini yang bisa sekolah sampai ke negeri seberang? Biarpun begini, aku calon dokter, Vi. Sayangnya, calon suami Siti ini sombong sekali. Kau lupa, kalau merantau jauh, keputusan atas dirimu tak sekuat dulu. Dan nasib itu tidak bisa ditebak. Hanafi. Sudahlah bercanda. Aku sungguh tak bisa hidup tanpa Siti. Lalu, apa yang bisa aku lakukan? Kau pergi ke seberang laut, sedang aku di sini bukan siapa-siapa. Kalau hanya untuk mengingatkan Siti pada cintamu, tak perlu kau pinta. Tapi, penghulu yang kaya, apa yang tak bisa ia beli? Apa maksudmu? Aku senang kau melanjutkan sekolah untuk mengangkat martabat diri dan keluarga. Tapi apa, Vi? Aku hanya merasa kau pergi di saat yang salah. Maksudmu? Baginda Sulaiman tak sekuat dulu. Siti terlalu cantik dan terlalu baik. Sementara di sini banyak penghulu dan saudagar kaya yang tak layak jadi contoh. Jadi, kau kira aku akan kalah di gelanggang ini? Tak ada yang tidak bisa diraih oleh orang yang bersungguh-sungguh, Hanafi. Turunkan harga di semua kedai. Beli hasil semua dengan hasil yang murah saja. Dan buka kedai semua pupuk murah dekat dengan semua lahannya. Aku ingin dia sadar. Bukannya cuma dia yang sok dermawan. Tenang Datuk, petani-petaninya mulai pindah ke kita. Panennya gagal, lahannya mulai dijual. Kedainya tinggal satu, itu pun sekarat. Bagus. Sekarang saatnya kasih dia pelajaran. Jangan seolah-olah dia adalah nabi. Semua pedagang itu sama saja. Cuman manis di mulut, tapi itu semua demi untung. Tak lama lagi, semua usahanya habis. Itu suara ayahmu. Ayah, cepat ambil air, Siti. Iya, Ibu. Ayah! Ayah!
Udah, buka matamu. Kenapa ibu tidak pernah menceritakan ini semua pada Siti? Ayahmu berpegang teguh pada pendiriannya, nak. Ia tak ingin kau khawatir. Siti hanya ingin membantu. Apa yang bisa Siti lakukan sekarang? Tanah Pusako tinggi mungkin bisa menyelamatkan kita. Temuilah mamamu dan sampaikan bahwa ayahmu semakin lemah. Ibu ingin dia datang. Kenapa tidak ibu saja yang menemui beliau? Sejak kita jatuh miskin, kehadiran kita sering dianggap beban. Tapi mama takkan menolak jika kamu yang berbicara. Baiklah ibu, Siti akan pergi sekarang. Doakan Siti bisa menyentuh hati mama. Berhati-hatilah, nak, dan jangan terlalu berharap. Dunia ini tak lagi ramah bagi mereka yang tak berharta. Hidup ini tak lagi soal darah dan tanah. Sekarang orang hanya pandang emas dan nama. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Angin apa yang membawa kemari? Ayah kian melemah, Mak. Ia tidak bisa lagi berdiri. Ibu mohon, datanglah. Mungkin kehadiran Mama bisa memberi semangat. Tanah Pusako mungkin akan dijual, Mama. Kita semua punya luka Nurbaya. Tapi luka tak akan sembuh jika terus mengulangi kisah lama. Baik, Mama akan datang. Ini peluang besar. Jika tanah pusaka itu dijual, pasti Datuk tertarik. Datuk, ada kabar dari rumah Mama Siti Nurbaya. Siti Nurbaya sendiri datang untuk membujuk mamanya untuk menjenguk ayahnya. Katanya mereka terdesak. Kabarnya tanah Pasuko tinggi udah slide keduanya. akan dilepas. Tanah Pusako tinggi. Akhirnya keluar juga kartu mereka. Itu tanah yang strategis. Dari situlah kelak jalur dagang akan diperluas. Aku harus dapatkan itu. Mama Siti pasti akan melemah, apalagi melihat kondisi adiknya. Apalagi Siti ikut memohon. Bagus. Biarkan rasa kasihan itu menenggelamkan logika. Persiapkan surat tawaran yang lebih rendah. Anggap saja seolah-olah aku itu menolong keluarga mereka. Dan jika mereka menolak, Siti itu mutiara dalam lumpur. Jika lumpur itu bisa kuhisap sampai habis, maka mutiara itu akan kubawa sampai ke rumah sebagai istri. Mama, kau datang. Aku datang bukan karena hartamu, tapi karena darah yang sama. Kita mungkin tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi jangan wariskan dendam pada anak-anak kita. Kami hanya ingin bertahan, tak lebih. Kita akan bicara soal tanah pusaka itu, tapi jangan terburu-buru. Aku akan bantu uruskan semua utang yang menjerat. Tapi awas jangan percaya pada siapapun yang datang membawa kebaikan. Mama tahu Datuk Maringgi. Orang yang terlalu murah hati sering menyimpan tagihan paling kejam. Hati-hatilah Nurbaya. orang bilang aku itu kejam, tak punya hati. Tapi mereka lupa. Uang yang kuberikan itu adalah bukan uang dia. Tapi itu adalah modal usaha. Jika dari mereka itu semua menunggak, maka usaha itu akan hancur.
dan semua orang itu kehilangan pekerjaan. Jadi aku sudah merasa sabar terlalu lama. Ampun Datuk, kami tak lari dari tanggung jawab. Kami masih punya tanah pusaka rendah. Akan kami jual sebagian untuk mengatur. Baik, tapi ini hanya sampai minggu depan. Jika tidak, semua rumah dan tanah Bagindo Sulaiman akan aku sita. Kecuali kita bisa buat kesepakatan baru yang bisa menghapus semua utang. Masih Datuk. Maaf kalau ini tak pada tempatnya. Aku hanya ingin bilang secara terus terang. Aku ingin meminang Siti Nurbaya. Anggap saja utang itu sebagai tanda kasih sebuah mahar. Datuk tak senang mempermainkan perasaan kami. Tidak, aku memang udah pernah menikah 4 kali. 3 pergi hanya menginginkan hartaku. Tapi tinggal 1 orang yang kini sudah berusia tua. Tapi aku sekarang butuh perempuan muda yang bisa mendampingi usaha dan hidupku. Aku ingin itu dari Siti. Tapi kalau aku keberatan, tolak saja. Aku tidak ingin memaksa. Baik Datuk, akan kubicarakan dulu dengan keluarga. Sudah bertemu Datuk Maringgi, Mama? Sudah. Ia datang bukan karena untuk menagih hutang, tapi dia membawa niatan lain. Apa niatnya? Ia ingin meminang Siti. Jika kita setuju, maka hutang akan dianggap lunas. Menukar anak dengan utang, Siti bukan barang gadai, Mama. Apa dia pikir kami akan menyerahkan anak kami karena kami tak mampu membayar? Apakah semurah itu harga kehormatan keluarga kita? Aku pun terhina mendengarnya. Kita harus tenang, aku tak langsung menolak. Aku hanya berjanji membicarakannya. Biar Siti aja yang menjawab. Jika jalan ini bisa menyelamatkan ayah dan nama baik keluarga, Siti rela. Tidak, Siti. Kau masih muda, masih punya masa depan. Hidup bukan hanya persoalan nama dan utang. Hidup juga soal pengorbanan, Ibu. Ayah tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang hutang. Jika ini harga yang harus kubayar, biarlah aku yang menanggungnya. Bagaimana dengan Samsul Bahri, Nak? Siti mencintainya, Ibu. Tapi dia terlalu percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat Siti jujur tentang keadaan kita, dia hanya bilang, bersabarlah, tunggu aku pulang dengan gelar. Dia bahkan menyuruh Siti minta bantuan pada Hanafi atau Mama. Siti kecewa. Harusnya cinta itu hadir, bukan sekedar kata-kata. Sudahlah nak, jangan pikul beban ayahmu. Menikah itu keputusan besar. Jangan ambil saat hatimu kaluh. Ada satu hal yang jelas, Datuk Maringgi itu bukan orang yang baik. Jika kamu harus memilih, lebih baik kamu pergi nak. Ibumu masih punya cincin emas. Juallah, pergilah ke Medan. Tinggallah di rumah sahabat ayah. Ia bukan orang kaya, tapi berhati lapang. Apakah ayah ingin Siti lari dari kenyataan? Bagaimana bisa Siti tenang? Sedangkan ayah sama ibu menderita. Tidak bisa ayah. Kalau ini memang takdir, biarlah cinta Siti yang mengikuti arusnya. Siti percaya, Tuhan tidak akan menjumuskan seorang hambanya.
Aja kita baru mau dia kan di sana. Datuk, ada Donat tamu. ya? Angku Palu datang. Donat. Suruh dia masuk. Angku, bagaimana kabar di sana? Siti menerima lamaran Datuk. Alhamdulillah. Tapi ini bukan keputusan yang ringan, Datuk. Banyak air mata yang tumpah sebelum kata ia keluar dari anak itu. Setiap kemenangan besar pasti akan dibayar mahal, Angku. Tapi ini bukan soal aku menang atau dia kalah. Ini soal takdir. Dan takdir telah berpihak padaku. Besok utusan mulai menyebar. Semua sudah tahu. Waktu resepsi akan disebar oleh Nenek Mama. Tapi bukan semua hati dapat disatukan, Datuk. Aku tidak butuh semua hati, Angku. Tapi aku hanya butuh satu hati dari Siti. Dan jika dia tidak bisa memberikannya hari ini, biarkan waktu yang menumbuhkan. Sebab waktu akan mengajarkan siapa yang tulus dan siapa yang pergi. Samsul, ketika surat ini sampai padamu, mungkin semuanya telah berubah. Aku tak pernah berhenti menunggumu, Samsul. Surat ini kutulis bukan untuk meminta pertolongan, apalagi pengampunan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa jalan yang kupilih bukan karena cinta yang padam, tapi karena hidup yang menuntut pengorbanan. Bagindo ayah semakin lemah. Utang yang menjeratnya bagai jerat yang menarik napas terakhir kami. Aku tahu, banyak yang akan mencaci dan mencemooh, tapi ini adalah pilihanku. Jika harus kubayar kebebasan ayah dengan hidupku, maka biarlah itu terjadi. Kau pernah berkata, cinta sejati adalah yang tak menuntut kembali. Maka izinkan aku mencintaimu dalam diam, walau tanpa akhir yang bersatu. Siti, kenapa kau ingin menemuiku diam-diam? Aku ingin menitipkan ini padamu untuk Samsul. Kenapa kau tidak kirim langsung? Karena itulah aku menulis surat ini. Tidak ada waktu lagi. Besok semuanya akan berubah. Aku akan dinikahkan dengan Datuk Maringgi. Apa kau serius, Siti? Ini gila. Samsul harus tahu. Karena itulah aku menulis surat ini. Kumohon sampaikan kepadanya, meskipun semuanya sudah terlambat. Agar dia tahu, aku tidak pernah berhenti mencintainya. Siti, kau masih bisa melawan. Kau bisa pergi. Pergi kemana, Han? Aku tidak ingin melarikan diri meninggalkan ayah yang sakit, ibu yang menangis. Setidaknya lewat surat ini, aku bisa berpamitan. Aku janji akan menyerahkannya. Tapi, Siti, jika suatu hari kau bisa memilih lagi, pilihlah dirimu sendiri. Jangan hanya untuk orang lain. Terima kasih, Hana. Sam, aku baru menerima ini dari Padang. Siti menitipkannya padaku sebelum semuanya terjadi. Dari Siti? Kenapa baru sekarang, Hanafi? Maafkan aku. Saat surat ini sampai, aku tak tahu bagaimana menyampaikannya. Aku tak sanggup melihat reaksimu. Samsul, ketika surat ini sampai padamu, mungkin semuanya telah berubah. Aku tak pernah berhenti menunggumu, Samsul. Surat ini kutulis bukan untuk meminta pertolongan, apalagi pengampunan. Aku hanya ingin kau tahu
bahwa jalan yang kupilih bukan karena cinta yang padam, tapi karena hidup yang menuntut pengorbanan. Bagindo ayah semakin lemah, utang yang menjeratnya bagai jerat yang menarik napas terakhir kami. Aku tahu, banyak yang akan mencaci dan mencemooh, tapi ini adalah pilihanku. Jika harus kubayar kebebasan ayah dengan hidupku, maka biarlah itu terjadi. Kau pernah berkata, cinta sejati adalah yang tak menuntut kembali. Maka izinkan aku mencintaimu dalam diam, walau tanpa akhir yang bersatu. Siti, maafkan aku. Aku seharusnya pulang, tidak meninggalkanmu. Siti! Sam, Aku pulang. Aku datang demi kau. Siti, katakan, belum terlambat. kenapa tidak datang waktu aku memanggilmu, Samsul? Kenapa baru sekarang? Aku harus menyelesaikan semua. Semuanya tidak akan berarti jika aku sudah kehilangan kamu. Kita bisa pergi. Sekarang juga, Siti. Kita mulai lagi. Sam, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Tapi cinta bukan satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Aku tidak bisa mengakhiri semuanya yang udah diikat oleh adat. Jadi, ini akhirnya. Kau benar-benar menikah dengannya. Yang menikah hari ini bukan Siti yang dulu kau kenal. Siti itu telah dipaksa mati dalam diam. Yang tertinggal hanya tubuh yang tidak punya pilihan. Baiklah kalau begitu. Biar aku saja yang pergi. Membawa semua cinta yang tak sempat kau peluk. Maafkan aku dan tolong jangan pernah benci aku. Takkan pernah. Tapi luka ini tak akan pernah sembuh.